Amin. Beri kemuliaan meriah bagi Yesus Tuhan. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun excellent yang Tuhan beri buat setiap kita yang mengerti. Katakan amin. Nah, saudaraku, bulan ini kita masih terus belajar subtema kita, excellent word, atau kata-kata yang excellent. Nah, mungkin beberapa saudara berkata begini, kenapa kita perlu belajar soal berbicara secara excellent? Apakah emangnya Tuhan mengurusi dalam soal perkataan saya? Nah, tahukah saudara sekalian, kita perlu menjaga perkataan kita. Kita perlu, saudaraku, untuk belajar untuk berkata yang terbaik. Mengapa? Karena sebetulnya perkataan kita adalah masa depan kita sendiri. Ucapkan bersama saya, ucapan saya adalah masa depan saya. 2, 3. Ucapan saya adalah apa? Masa depan saya. Anda ingat bagaimana jangankan orang Kristen, orang dunia saja percaya akan kuasa perkataan. Masih ingat di Indonesia, setiap kali orang buka toko pagi hari, dan tiba-tiba ada orang yang beli pertama kali, customer beli pertama kali, begitu dibayar, maka uangnya diapakan, saudaraku? Dipegang sama yang punya toko. Dia ngapain? Keplek-keplekan, disentuh-sentuhkan pada semua dagangannya. Laris, 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 laris. Dan Anda tahu, orang dunia saja percaya waktu mereka mengucapkan laris, 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 maka akibatnya usaha dagangannya hari itu akan laris. Apalagi kita orang Kristen yang percaya Yesus dan diurapi Roh Kudus, Anda harus tahu perkataan kita punya kuasa yang besar. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ucapkan bersama saya, laris. Ya, yang belum menikah katakan laris. Ya, yang sudah menikah katakan diberkati. Yang sudah menikah jangan ngomong laris lagi, saudaraku. Nah, sebuah kalimat bilang begini, you can change your word by changing your words. Kita bisa mengubah dunia. Kita bisa mengubah keadaan kita by changing your words. Dengan kita mengubah perkataan kita. Remember, death and life are in the power of the tongue. Ingatlah bahwa mati dan hidup kita dikuasai oleh perkataan kita. So, sekalian, itu sebabnya hari ini mari kita terus belajar lebih dalam lagi, supaya benar-benar kita, baik ucapan yang kita ucapkan, maupun ucapan yang kita ketik hari-hari ini, baik yang kita renungkan di hati dan pikiran kita, harus benar-benar adalah ucapan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anda harus mengerti, saudaraku, bahwa kalau sampai orang salah ngomong, orang kalau sampai salah mengetik sesuatu, itu bisa berakibat fatal sekali. Di Jakarta satu hari ada sepasang kekasih yang mau menikah. Dan ternyata keesokan harinya mereka mau menikah. Hari itu pihak mempelai wanita ribut dengan keluarganya. Ribut. Kenapa, saudaraku? Karena si wanita menangis meraung-raung. Dan dia ditanya oleh orang tuanya, kenapa nak kamu menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Aku gak kuat, Ma. Aku gak kuat, Pa. Loh, kenapa? Coba lihat undangan pernikahan saya dengan calon suami saya. Emangnya kenapa? Ternyata dituliskan di bagian terakhir, turut menunggang Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak Pendeta, dan juga Bapak Camat. Bagaimana mungkin saya menikah dan banyak orang menunggang di atas saya? Padahal keliru, salah cetak. Bukan turut menunggang, tapi seharusnya apa? Turut mengundang, saudara. Dan Anda tahu, gara-gara slip sedikit aja, bisa bahaya sekali. Dan rupanya akhirnya itu anak wanita ditenangkan orang tuanya, nggak apa-apa lah salah cetak. Sudahlah, kamu harus mengerti. Oke. Dan Anda tahu, pesta pernikahan besoknya berjalan. Hari pertama setelah menikah, suami istri sekarang ribut. Kenapa ribut? Anda tahu? Ternyata waktu mereka buka amplopnya, mereka kaget. Ini di Jakarta, semua amplopnya, uangnya isinya apa? 200 rupiah. Semua sama 200 rupiah. Mereka kaget, mereka nangis. Kenapa? Karena rugi. Dan ternyata mereka lihat lagi undangannya.
Dan dikatakan di undangan itu, mohon doa 200. Mohon 200, bukan mohon doa restu, tapi salah cetak, mohon 200. Anda tahu, gara-gara salah ngomong, salah cetak, bahayanya luar biasa. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, Pengkhotbah 5, ayat yang kelima. Seorang yang terkenal bijaksana, Raja Salomo berkata buat kita semua, Pengkhotbah 5, ayat yang kelima. Janganlah mulutmu atau perkataan kita membawa engkau ke dalam dosa. Rupanya perkataan kita bisa merupakan perkataan dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah atau hamba Tuhan bahwa engkau kilaf. Aduh sorry pendeta, ngomongnya saya kilaf, saya kelewatan, minta maaf. Hati-hati, kenapa? Apakah perlu Allah menjadi murka, Allah marah atas ucapan-ucapanmu? Bahkan merusakkan pekerjaan tanganmu. So sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa semua kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Yang setuju, katakan amin. Kenapa, saudaraku? Karena begini, saudaraku. Ternyata ayat ini menjelaskan perkataan-perkataan kita bisa merupakan perkataan yang membawa kita jatuh dalam dosa. Bahkan perkataan kalimat dosa itu ternyata bisa mendatangkan murka Tuhan. Bahkan Tuhan akan merusak pekerjaan tangan kita saat kita mengucapkan kalimat-kalimat dosa. Nah, saudara sekalian, dengar baik-baik. Bagi saya sebagai manusia, saya tidak terlalu mau memusingkan ucapan orang lain. Tapi rupanya Tuhan sangat concern sekali dengan ucapan setiap kita. Dan dari ayat ini kita belajar, ternyata yang dimaksud dengan dosa bukan hanya apa yang kita lakukan, bukan hanya tindakan kita. Tapi ayat ini menjelaskan dosa juga bisa termasuk perkataan kita yang salah yang kita ucapkan. Saya berdoa sebagai gembala sidang supaya semua saudara diberkati Tuhan. Yang amin sedikit. Semua saudara diberkati Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka, bahkan sampai merusakkan pekerjaan kita, sehingga apa yang kita kerjakan selalu gagal dan gagal. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua Anda diberkati. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan berhasil. Yang percaya dengan amin. Tapi mari hati-hati dengan perkataan kita. Saya beri judul khotbah hari ini adalah dosa perkataan. Nah, ternyata Tuhan sangat serius memperhatikan apa yang kita ucapkan. Baik yang kita ucapkan dengan mulut, di hati, di pikiran, maupun yang kita tulis atau kita ketik. Kenapa? Yesus sendiri berkata khusus soal ucapan kita. Lihat Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Yesus berkata, yuk kita baca sama-sama dua ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, keras, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, apa? Harus dipertanggungjawabkannya, kapan? Pada hari penghakiman. Ayat 37, baca sama-sama. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Terus, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan apa? Dihukum. Siapa di sini yang mau dihukum? Angkat tangan. Enggak mau. Siapa yang mau dibenarkan? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya harus menjaga perkataan saya. 2, 3. Saya harus menjaga apa? Perkataan saya. Kenapa? Karena mungkin sudah bilang begini, Pak, kan mulut-mulut saya sendiri pendeta. Saya mau ngomong apa aja, tangan-tangan saya sendiri, saya mau ngetik apa aja. Emangnya gua pikirin, ini kan gak apa-apa, hanya asal ngomong kok. Alkitab yang ngomong, Yesus berkata, hati-hati. Setiap ucapan kita ternyata tidak berlalu begitu aja. Tapi Alkitab berkata, setiap ucapan kita, satu hari harus kita pertanggungjawabkan.
di hadapan Tuhan pada tahta pengadilan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya mengasihi setiap saudara di dalam nama Yesus. Biar benar-benar semua kita dibenarkan. Sehingga apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Amin, saudaraku. Ayo pegang mulut masing-masing. Saya yakin semua datang membawa mulut sendiri-sendiri, saudaraku. Coba pegang masing-masing, katakan bersama saya mau menjaga perkataan saya. Tuhan, jaga perkataan saya, Tuhan. Saya tidak mau sembrono dalam berucap. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, ternyata ada perkataan-perkataan sia-sia yang akan membawa kepada dosa. Dan itu akan membuat kita mengalami yang tidak baik. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang begini. Apa saja yang dimaksud dengan perkataan dosa itu? Nah, saya pelajari di Alkitab. Ada 5 macam dosa dalam perkataan. Yang pertama, saudaraku, yaitu perkataan nasar yang tidak ditepati. Perkataan nasar atau janji atau vow yang tidak ditepati. Ternyata itu merupakan bagian daripada dosa dalam perkataan. Baik janji atau nasar yang kita ucapkan di mulut, atau di hati, atau yang kita tulis. Ternyata itu semua harus kita tepati. Kenapa? Karena kalau tidak kita tepati, lihat Alkitab berkata apa? Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Kalau engkau bernasar atau berjanji, buat sebuah perjanjian, buat sebuah komitmen kepada Allah, lihat, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena Ia Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh? Orang-orang yang bernasar tapi enggak menepati. Lihat Tuhan berkata apa? Ayat ini berkata apa? Tepatilah nasarmu. Kata bersama saya, tepatilah nasarmu. 2, 3. Ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar atau janji tetapi tidak menepatinya. Nah, lalu sudah mungkin bilang begini, oh Pak, kalau gitu mulai sekarang saya enggak mau janji apapun dengan Tuhan. Salah juga. Kenapa? Karena Anda harus tahu bahwa ada kuasa doa. Kata bersama saya, kuasa doa. 2, 3. Dan saya pelajari saudaraku, di Alkitab dijelaskan. Doa disertai puasa, besar kuasanya. Tapi doa disertai nasar, juga akan besar kuasanya. Ingat, seorang wanita yang bernama Hana, sudah bertahun-tahun menikah, mandul. Dan ternyata sampai suaminya Elkana akhirnya mengambil wanita lain bernama Penina. Dan Penina punya banyak anak. Berarti yang mandul bukan suaminya. Yang mandul adalah si Hana istrinya. Dan saya yakin sudah bertahun-tahun Hana berdoa, Tuhan bukalah kandunganku supaya aku bisa punya anak. Ternyata doa itu bertahun-tahun seolah-olah tidak didengar. Tapi satu hari Alkitab mencatat Hana masuk ke rumah Tuhan di kota Silo. Dan di sana dia berdoa. Dan dia bernasar. Kalau Tuhan beri aku anak, maka anak itu aku persembahkan seumur hidupnya jadi hamba Tuhan. Dan Alkitab berkata, setelah itu Hana pulang dengan suaminya. Maka Tuhan ingat akan Hana yang sudah bertahun-tahun tertutup. Tuhan buka. Dan Hana melahirkan Nabi Samuel. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan akhirnya anak Nabi Samuel setelah lepas susu dibawa kepada saudaraku Imam Eli di kota Silo. Hana menepati nasarnya. Dan apakah Tuhan akhirnya hanya tinggal diam? Baca di Alkitab. Akhirnya Tuhan beri lagi kepada Hana 5 anak lagi. Sebagai pengganti Samuel yang dia persembahkan. Bayangkan bertahun-tahun mandul. Sekarang Tuhan malah kasih 6 anak. Itu namanya dari mandul berubah jadi manaan. Siapa yang mau hari-hari ini semua jalan yang tertutup dalam hidupmu. Baik soal ekonomi, soal apapun juga yang masih tertutup. Yang masih mandul. Tuhan buka dengan ajaib. Siapa yang mau angkat tangan saudaraku? Mari doa dengan nasar. Besar kuasanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi nasarnya harus ditepati. Jangan sampai saudara sudah bernasar, namun engkau tidak menepati. Dan itu akan menjadi sebuah dosa. Lihat bagaimana Yakub, anak Ishak,
Dia pergi meninggalkan rumah Ishak, tidak membawa apapun juga kecuali tongkat di tangan dan bekal sedikit. Tapi ternyata 20 tahun kemudian, setelah Yakub balik dari rumah Laban, Alkitab berkata, Yakub punya 4 istri, 13 anak, kambing domba banyak, hamba dan budak begitu banyak, diberkati. Sudah tahu apa alasannya? Selain karena ucapan berkat daripada Ishak ayahnya. Tapi Anda tahu, waktu Yakub cuma pegang tongkat dan tidak punya apa-apa, menuju ke rumah Laban, dia tertidur di Betel dan dia lihat, saudaraku, tangga surga, malaikat Allah turun naik. Dan Anda tahu, Yakub bernasar, kalau engkau Tuhan memberkati dan melindungi aku akan berikan 1/10 dari semua yang aku dapat. Dan karena doa disertai nasar, besar kuasanya, Yakub pulang kembali luar biasa diberkati. Siapa mau ketika Anda dari Indonesia ke Amerika cuman bawa 2 koper. Satu hari Anda bisa pulang jalan-jalan vacation ke Indonesia. Dan ternyata Anda di Amerika diberkati luar biasa. Istri cuman 1, tidak boleh 2,5. Amin, cukup? Cuman 1. Tapi Anda limpah berkat. Siapa yang mau? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, cukup? Doa disertai nasar. Tapi jangan sampai nasar kita tidak tepati. Berapa banyak kita sudah pernah berjanji pada Tuhan, tapi ternyata kita ingkari. Hati-hati jangan sampai Tuhan merusak pekerjaan tangan kita. Saudaraku, saya ingat satu saat ada orang konseling. Dia cerita pergumulan yang berat. Dia cerita seolah-olah hidupnya tragis. Dia bilang, Pak, saya sudah lakukan ini loh, Pak. Apa yang dikhotbahkan Pak Lukas saya lakukan. Tiba-tiba, ayo kita sembahyang. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba waktu sembahyang, Tuhan ingatkan, ada nasar yang dia ucapkan yang dia belum tepati. Saya ngomong kaget. Ternyata dia baru ingat, Roh Kudus ingatkan, dan dia tepati. Hari ini hidupnya dibalikkan Tuhan luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari ada seorang nelayan, semalaman dia udah berjam-jam cari ikan, dia udah jalan di tengah laut. Ternyata tidak dapat ikan satu pun. Dalam keadaan putus asa, dia lihat ke atas, dia lihat bulan, bintang-bintang, dia berkata, Tuhan, tolong berkati aku dengan ikan yang banyak Tuhan. Aku janji Tuhan, kalau kau berkati aku dengan ikan yang banyak, maka ikan itu akan aku jual semuanya. Separuhnya aku persembahkan ke rumah Tuhan. Separuhnya aku persembahkan milikmu Tuhan. Dan rupanya waktu dia selesai berdoa dengan nasar, tiba-tiba langit mendadak jadi berawan. Dan ada halilintar, duar. Dan dia mulai menebarkan jala ke kanan. Dapat ikan banyak sekali. Dan tiba-tiba sampai kapalnya penuh dengan ikan. Dan setelah dia penuh dengan ikan, dia ketawa, sukacita, haleluya. Mari kita pulang. Dia bilang pada anak buahnya, dia mulai pulang. Dan rupanya lagi perjalanan pulang. Lagi berlayar menuju ke pelabuhan. Dia melihat ke atas lagi. Tuhan, sorry Tuhan. Ini semua ikan aku jual. Semua punyaku Tuhan. Enggak, aku akan berikan separuhnya kepada gereja. Sorry Tuhan. Sorry Tuhan. Engkau enggak akan pernah bisa buat apa-apa. Dia ketawa. Dan begitu dia mendekati pelabuhan, dia lihat kaget. Ada api yang besar di daerah perkampungan. Dan rupanya ada orang teriak sama dia. Pak, rumahmu kebakar habis. Rumahmu kebakar habis. Ini pria kaget. Dan dia lihat lagi ke langit dan berkata, Tuhan, Tuhan. Gitu saja kok dimasukkan hati Tuhan, Tuhan. Jangan sampai nasar yang kita ucapkan tidak kita tepati. Dosa dalam perkataan yang kedua adalah perkataan dusta. Perkataan dusta. Lihat Wahyu 22 ayat yang ke-15. Alkitab berkata apa? Tetapi anjing-anjing, maaf ini bukan anjing binatang, tapi ini orang yang sesuai dengan 2 Petrus jatuh bangun terus dalam dosa, nggak mau bertobat, kembali terus pada kubangannya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Dan lihat, dan setiap orang yang mencintai dusta, yang suka berdusta,
suka berbohong, dan yang melakukannya, Alkitab berkata, tinggal di luar. Tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Saudara sekalian, bahkan Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta. Kata bersama saya mau membuang dusta. 2, 3, saya mau membuang dusta. Dan apa? Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jujur saudaraku, berapa banyak kita mudah berdusta. Dan kita pikir gini, ada bohong putih, ada bohong hitam. Gak apa-apa, dosa kan tetap kecil kok di mata Tuhan. Tuhan kan pasti ngampuni, tapi mari kita belajar. Jangan sampai saudara ada satupun di antara kita yang tidak masuk surga gara-gara kita suka berdusta. Saya mau tanya sama saudara. Saudara suka dibohongin orang gak? Ini masih bernafas tidak? Halo? Halo, saudara suka dibohongin orang gak? Halo? Para istri-istri suka gak dibohongin sama suami? Waktu ketahuan suami ngomong, Pak, pinter, terus lanjutkan. Itu istri perlu masuk ke rumah sakit jiwa. Saudara. Istri ketika tahu dibohongin sama suaminya, pasti sakitnya tuh di sini pendeta. Nah, saudaraku, demikian juga dengan Tuhan. Berapa banyak kita ternyata berdusta dan kita merasa oke-oke aja. Maaf, saudaraku, bukan saya yang ngurusin saudara, ini Alkitab yang ngajar. Lihat di perjanjian baru, dalam Kisah Rasul, pada zaman Petrus lagi melayani. Tiba-tiba ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira, saudaraku. Janji sama Tuhan, Tuhan ini tanah aku akan jual. Seluruh hasil penjualannya aku persembahkan kepada Tuhan. Sudah nasar loh. Ternyata Tuhan berkati. Harga tanahnya melonjak. Jadi tinggi dijualnya. Setelah dijual tinggi, sayang. Waduh, kok banyak gini ya? Dan Anda tahu terjadi saudaraku. Maka kita berkata, mereka menahan separohnya. Dan akhirnya mereka bawa sisanya setengahnya ke rumah Tuhan, datang pada Petrus dan berkata, ini adalah hasil penjualan tanah kami persembahkan. Dan tiba-tiba Petrus dapat dari Roh Kudus dan berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Dan tiba-tiba, bam! Ananias dan Safira langsung mati seketika. Kenapa? Karena mendustai Tuhan. Ingat juga Gehazi, kena kusta daripada Jenderal Naaman. Gara-gara dia berdusta tentang apa yang dilakukan. Mengambil emas dan perak dan apa yang merupakan persembahan yang ditolak oleh Nabi Elisa. Dan waktu Elisa ketemu dengan Gehazi, Elisa tanya, lu dari mana? Enggak dari mana-mana kok, dari rumah. Dan Anda tahu Elisa dari Tuhan dia berkata, seperti yang kau katakan, bahwa engkau ternyata akhirnya mengambil dari jenderal itu, maka kusta yang jenderal itu sudah alami kesembuhan akan kena engkau dan keturunanmu. Dan Anda tahu, gara-gara berdusta. Sudah jujur, semua kita pada dasarnya suka berdusta. Tapi ayo mulai hari ini bertobat rame-rame. Dan kita mau berkata benar di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya kan, kita ini orang Indonesia seringkali tanpa sadar terlatih berdusta. Ketemu orang ditanya, apa kabar? Buai. Sudah makan belum? Saya tanya saudara, sudah makan belum? Nah, kalau Anda jujur, ngomong aja, belum makan, tolong belikan. Nah itu jujur. Tapi saudara-saudaraku jangan sampai begini. Pak, lah saya dikejar terus dengan pertanyaan Pak. Jadi mau enggak mau saya berdusta, saya bohong Pak. Loh gini loh saudaraku, dengar baik-baik ya. Enggak semua pertanyaan orang itu harus dijawab. Terutama kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang kepo. Do you know kepo? Do you understand? Orang kepo itu sok mau tahu. Sok ngurusin orang. Suka bongkar-bongkar. Itu orang kepo. Tanya kanan kiri dulu. Model gini kepo apa enggak? Ya kan? Nah, Anda tahu saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Enggak semua pertanyaan orang itu harus Anda jawab. Contoh nih. Kalau Pak Sumantri tanya sama saya, Pak Lukas,
Nomor SS-nya berapa? Social Security-nya berapa? Lah kalau saya jawab, bahaya nanti saudaraku. Ya kan? Terus kayak gini, karena dia jawab, tanya saya bohongin aja. Nomornya saya ngawur. Saya juga enggak masuk surga. Kalau dia tanya begini, berapa nomor Social Security-nya? Beres. Amin saudaraku. Enggak semua pertanyaan itu harus dijawab, cuma gitu aja beres. Loh, amin saudaraku. Apalagi saudara yang mau jual barang. Waduh, enggak ada untungnya loh. Enggak ada untungnya loh. Enggak ada untung, lah bagaimana saudara bisa hidup? Sudah ini jual rugi, padahal cuannya banyak. Makanya mulai hari ini ayo belajar tidak lagi berdusta. Ada seorang pegawai baru masuk kantor. Bosnya udah nungguin dia. Sini kamu. Apa bos? Saya mau tanya sama kamu. Kamu apakah percaya adanya kebangkitan? Kebangkitan apa bos maksudnya? Gini, kamu percaya enggak bahwa orang mati bisa bangkit lagi? Kaget. Dia diem. Maksudnya bos, saya tanya lagi, kamu percaya enggak orang mati bisa bangkit lagi? Ya percaya sih bos. Oke, kalau kamu percaya, kamu harus tahu. Kemarin kamu pulang kerja, minta cepat pulang. Kamu bilang nenekmu karena mati, kamu menguburkan nenek. Dan ternyata tadi pagi nenekmu datang ke kantor ini. Dan berarti nenekmu sudah mati dan bangkit kembali. Mari kita belajar. Dan saya bilang begini sebagai hamba Tuhan. Mari kita belajar tidak berdusta. Kenapa? Karena ternyata itu akan membuat kita di luar daripada surga. Saudara, tolong dengar dengan baik. Saya tahu saudara kita di Amerika mendapat favor banyak dari pemerintah ini. Tapi saudaraku, kalau memang Anda masih membutuhkan, enggak apa-apa. Tapi berapa banyak orang yang sudah diberkati. Dan saya percaya semua sudah diberkati. Namanya pelan. Semua sudah diberkati. Amin. Nah, tapi ada orang saudaraku. Padahal saudaraku sudah kerja. Tapi terus nge-apply unemployment. Loh maaf kata. Kalau sudah masih merasa perlu, enggak ada masalah. Terserah. Anda tinggal timbang dengan Tuhan. Nah yang lebih sedih lagi gini saudaraku. Diberkati luar biasa. Tapi bantuan pemerintah tetap ngambil. Ngomong sebagai orang tidak mampu. Lalu kemudian saudaraku, gak dapat cek. Ya kan? Dapat cek untuk bisa beli susu, beli telur untuk bantu kehidupannya. Malah ceknya dijual, ya kan? Lu perlu apa? Kacang goreng, gua beliin. Nanti ganti uang ya. Dan saudaraku, mari kita belajar. Sekali lagi saya tidak berkata anti, enggak apa-apa. Kalau sudah masih merasa perlu, tidak apa-apa. Jangan salah tangkap ya. Tapi kalau sudah diberkati, jangan terus klaim sebagai orang yang tidak mampu. Karena ingat, apa yang kita ucapkan itu yang kita akan alami. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, semua kita jadi keluarga Betani yang sukses dan berhasil. Dan kau sangat-sangat diberkati. Katakan amin. Yang ketiga, yang dimaksud dengan perkataan dusta, perkataan dosa yang ketiga adalah apa? Perkataan sungut-sungut. Kalimat sungut-sungut. Orang yang suka grumbling. Orang yang suka mengeluh tentang keadaannya, tentang hidupnya, tentang orang lain. Saudara mungkin berkata, Pak, saya mau ngomel dan sebagainya kan urusan saya sendiri. Loh, saya enggak ngurusin saudara, karena saya belum kurus. Ngapain ngurusin saudara? Iya kan saudaraku? Karena saya sendiri belum kurus. Ya kan? Tapi Tuhan yang ngurusin. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut. Kata bersama saya, jangan bersungut-sungut. 2, 3. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dari bangsa Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Gara-gara apa? Ngomel. Saudaraku, saya yakin dalam hidup ini kita suka mengeluh. Kita suka bersungut-sungut. Dan ada banyak alasan untuk kita mengeluh. Tapi Tuhan berkata, nak, berubah nak. Jangan terus bersungut-sungut. Ubah sungut-sungut kita dengan ucapan syukur. Saya mau tanya buat saudaraku. Di antara banyak alasan untuk Anda mengeluh dalam hidup ini. Saya mau tanya, masihkah ada alasan untuk Anda bersyukur?
10,000 reason to be grateful. Masih ada 10.000 alasan untuk kita bersyukur. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Gimana Pak saya bisa bersyukur? Saya pulang kerja capek. Nggak tahu saya. Badan saya besar suruh angkat-angkat terus Pak. Jamunya kurang lagi. Gajinya kurang lagi. Dengar baik-baik. Kalau Anda mengeluh karena capek kerja. Jangan sampai malaikat maut melihat ada celah dalam hidup kita dan merusak kita. Tapi gimana saya bisa mengucap syukur Pak? Saudaraku, semua tergantung dari cara pandang paradigma kita. Kalau sampai Anda pulang kerja capek, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, aku kerja capek. Berarti aku masih punya pekerjaan. Dan tidak nganggur. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Panas, keringatan, bisa ngomel. Tapi kalau Anda bersyukur, terima kasih Tuhan. Keringatan, tanda masih sehat. Nggak ada yang amin. Jomblo. Bertahun-tahun sudah cari jodoh, belum ada yang mau. Anda ngeluh bisa, tapi Anda bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan masih jomblo. Irit pengeluaran. Sepuluh 10.000 alasan kita bersyukur. Capek Pak jaga anak. Anak lincah, anak waduh hiperaktif, capek. Anda bisa ngomel karena jaga anak capek ibu-ibu. Sudah jaga anak capek, jaga suami juga capek. Tapi bisakah Anda bersyukur? Bisa. Terima kasih Tuhan, aku capek jaga anak. Berarti aku punya anak. Tidak ada yang amin. Gitu? Rumah kotor. Rumah berantakan. Sudah dirapiin, berantakan lagi. Anda bisa ngomel. Tapi Anda bisa memilih itu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Rumahku berantakan. Karena aku punya keluarga yang sungguh mengasihi aku. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin. Kata bersama saya, syukur. 2, 3. Lebih keras, syukur. 2, 3. Lihat, ketika Anda ngomong syukur, lihat ada satu kelegaan. Ya kan? Daripada ngomel terus sesek. Ya kan? Kata bersama saya, syukur. Terima kasih Tuhan. Danke. Mercy. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Kata amin. Ada hamba Tuhan, pulang pelayanan, kerampokan. Ayo. Kalau sampai orang habis melayani malah kerampokan. Bersungut atau mengucap syukur. Banyak alasan untuk kita bersungut. Tapi hamba Tuhan ini sampai rumah. Dia menuliskan, terima kasih Tuhan. Kalau aku kerampokan. Mungkin saudara berkata, gila kali ini orang. Semua tergantung dari paradigma mana engkau memandang. Terima kasih Tuhan, aku kerampokan, kata hamba Tuhan ini. Puji Tuhan, terima kasih. Aku kerampokan. Karena bukan aku yang merampok. Lu enak mana? Anda kerampokan atau dirampok? Atau Anda yang merampok? Bukan dua-duanya Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan aku kerampokan. Berarti barang-barang yang dirampok lebih dibutuhkan oleh orang yang merampok. Terima kasih Tuhan kalau aku kerampokan. Berarti Tuhan sudah sediakan pengganti berkat dari apa yang sudah dirampok. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Istri cerewet. Bapak-bapak kalau Anda ngomel. Tambah suntuk lihat istri. Lihat pendeta. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Ngomongnya. Tapi Pak, Anda bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istri cerewet. Pertanda masih hidup. Loh amin saudaraku. Bu. Kalau punya suami pelit. Bisa saja ngomel.
Oh tak tinggal, tak cari bule nanti ya. Atau Tuhan terima kasih. Suami pelit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertanda kau akan jadi orang kaya raya Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang keempat. Dosa perkataan yang keempat adalah apa? Perkataan penghakiman. Perkataan penghakiman. Mari kita lihat Imamat 19 ayat 16. Imamat 19 ayat 16. Rupanya bukan cuma zaman sekarang, saudara. Sejak zaman Musa sudah ada. Saudara. Lihat, janganlah engkau pergi kian kemari. Ngapain? Menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Saya coba pinjam ayat ini dari NLT Bible. Dikatakan begini, do not spread slanderous gossip among your people. Slanderous gossip itu artinya apa? Gosip yang rupanya mematikan orang. Sudah jujur ya, kita ini tanpa sadar suka ngomong menghakimi orang. Suka ngomong apa? Gosip. Dan Anda tahu kan, pepatah bilang begini, gosip hanya dibuat oleh orang bodoh. Disebarkan oleh orang blow on. Dan dipercayai hanya oleh orang idiot. Makanya kita belajar jangan mudah terpancing gosip. Kenapa? Saudara ingat bahwa bagaimana akhirnya Miriam dan Harun iri kepada adiknya Musa. Dan kemudian cuma ngomong antara mereka berdua loh. Musa itu sudah buat salah. Nikah sama wanita Kusi. Bukan wanita bangsa Israel. Sudah nikah sama orang wanita Kusi. Saudara tahu ada dua tafsiran. Bisa dikatakan, oh Musa ambil istri kedua. Tapi sebetulnya enggak. Karena kata Kusi itu artinya adalah Midian. Dan Midian atau Kusi adalah keturunan Abram dari istrinya yang bernama Keturah. Dan Anda tahu, ternyata itu bicara siapa? Sipora. Istri Musa, anak Imam Yitro. Memang bukan orang Israel. Tapi Anda tahu, orang kalau sudah iri, cari kelemahannya. Ya Pak ya, selalu dicari. Lalu kemudian Miriam dari ngomong begini, masa Tuhan hanya pakai Musa? Masa Tuhan hanya bicara dengan Musa? Kita juga bisa dipakai Tuhan, kita juga bisa dipakai Tuhan. Dan Anda tahu, Musa, dia nggak ngapa-ngapain. Baca di Alkitab, yang marah siapa? Tuhan. Tuhan murka, Miriam kena kusta. Dan Anda tahu, untung Musa pengampun. Didoakan Tuhan sembuhkan Miriam. Oke, 7 hari biar dia kusta. Setelah 7 hari aku sembuhkan. Dan Anda tahu 7 hari Miriam malunya bukan main. Kenapa? Karena dia dikucilkan. Saudara-saudara, Miriam menanggung kata-kata penghakiman. Kenapa? Saudara jujur. Jangan sampai tanpa kita sadar. Kita sedang ganggu biji mata Tuhan. Tidak ada yang amin. Pak Sumantri, kalau saya colok matanya, boleh nggak? Nggak boleh? Kira-kira kalau saya colok matanya gitu, yang bela mata itu siapa? Tangannya kan. Mending kalau tangannya cuma begini. Lah kalau nonjok saya bahaya, Saudara. Hati-hati loh, Saudara. Daud itu tahu persis. Raja Saul sudah kehilangan roh Tuhan dan sudah kerasukan setan. Sejak muda Daud dipanggil untuk main kecapi di depan Saul yang kerasukan. Dan Anda tahu, ketika Saul mau membunuh Daud, sudah ada kesempatan untuk dia bunuh. Anak buahnya ngomong, sekarang ini waktunya Tuhan beri, bunuh dia Tuhan. Daud berdebar, dia berkata apa? Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara harus tahu, kalau sampai kita tanpa kita sadar, ngomongin, nyerang biji mata Tuhan. Saudara harus tahu, kita dalam dangerous besar. Yang akan membela bukan matanya. Kalau Anda tahu mata dicolok cuma nangis. Tapi Anda ngerti saudara, yang bela siapa? Tangan Tuhan. Saya berdoa jangan sampai tangan Tuhan memukul hidup kita. Gara-gara kita menghakimi atau menyebarkan gosip yang tidak benar. Lebih baik kita berkata benar. Supaya tangannya bukan memukul kita. Tapi mengangkat dan membelai kita. Memberkati saudara dan saya. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa? Saya tidak mau hidup saudara susah. Saya mau saudara bahagia. Katakan amin. Mari hati-hati saudara. Jangan gampang
Tidak tahu dengan jelas. Terus ngomong. Nah orang itu saudaraku, cenderungnya apa? Dititipin uang selalu berkurang. Percayalah. Anda titip sama orang 1.000, kurang, sisa 900. Tapi kalau dititipin omongan, mesti bertambah-tambah. Ditambah micin, ditambah durian, ya kan saudaraku. Nah hati-hati saudaraku. Saya ini gini ya, kadang-kadang saudaraku, tanpa kita sadar, kita tidak tahu dengan jelas. Cuman tahu dari orang, terus ditambahin lagi. Disampaikan, ya kan. Nah sekarang bukan cuman pergi kemana-mana nyebarkan gosip. Tapi ternyata kita mungkin tidak perlu kemana-mana. Tinggal telepon, tinggal posting, BB, broadcast gitu. Nah jujur ya saudara ya, kita ini harus belajar waspada. Kenapa? Karena kalau kita ternyata salah dalam ucapan yang kita sampaikan, kita berurusan loh. Ya, saudara, saya pernah ada orang bilang sama saya, Pak Lukas digosipkan orang. Nah jujur ya, kadang-kadang kalau saudara itu saya bilang ketawa, sudah biasa. Loh amin. Kalau orang semakin dipercaya Tuhan banyak hal, akan banyak orang iri, itu sudah biasa. Kalau orang sudah semakin diberkati, percayalah Anda kan banyak diomongin orang. Saya mau tanya, Anda mau jadi orang sukses atau gagal? Anda tahu resiko sukses? Apa? Diomongin orang. Tanya kanan kiri, kamu sudah diomongin orang belum? Tanya lagi, atau kamu yang suka ngomongin orang? Ada orang sampai ngomongin, kadang-kadang orang tuh gosip tuh bisa mencoba, ngeri sekali. Dia bilang gini, ngapain ke gereja Pak Lukas? Kamu tahu nggak? Itu Yuda anaknya Pak Lukas. Itu hamil dulu di luar nikah. Lihat kan lebih gede dari papanya sekarang. Hamil di luar nikah. Jadi hamil dulu baru kemudian kawin. Kecelakaan dulu. Saya dengar saya ketawa. Yuk sini. Pas di rumah dan orang itu orang yang saya bisa percaya. Nih lihat. Akte kelahiran Yuda. Lihat tanggalnya, bulannya, tahunnya. Oke. Lihat sekarang akte perkawinan saya dengan istri. Lihat tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Hitung. Hamil duluan atau nikah duluan. Dihitung. Mepet Pak ya. Mepetnya plus atau minus. Nah kalau minus kan bahaya. Terus dihitung lagi. Oh ternyata lahirnya gini. Kan hamil paling lambat, paling banter. Ibu-ibu kalau hamil paling lama berapa bulan? Hah? Ada yang sampai 20 bulan? Itu bukan hamil. Ya kalau saya sih Pak Okto ya ini sudah, Pak Adam ini sudah berbulan-bulan enggak. Anda tahu kan saudaraku? Ternyata hitung, loh berarti setelah nikah kapan istri saya hamil? 1,5 bulan. Nah setelah nikah 1,5 bulan hamil. Nah saya tanya sama orang itu, ini berarti hamil di luar nikah atau tokcer? Jadi kalau setelah nikah 1,5 bulan kemudian hamil, itu namanya tokcer. Loh, amin saudaraku? Tapi orang itu sudahlah nggak ada masalah. Tambah digosipin, tambah diberkati. Asal kita tidak benci, malah ngampuni. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita nggak sadar, kita bisa dipakai untuk apa? Untuk juga nyerang orang. Ketika orang tidak suka dengan orang itu, kemudian dia komporin kita. Dia microwave-in kita. Untuk apa? Ikut menyebarkan kalimat-kalimat perkataan yang apa? Malah nyerang. Hati-hati saudaraku. Kenapa? Saya juga pernah sih. Oh Pak Lukas tuh jadi pendeta bagaimana? Suka nempelin istri. Loh kamu tahu dari mana? Oh, saya lihat sendiri kok. Saya jalan di depan rumahnya. Dan dari jendela saya lihat. Teriak-teriak. Dan nempelin istri. Saya dengar gitu saya ketawa. Tanyalah pada istri saya yang tidak bergoyang. Istri saya semua. Tanyalah. Puji Tuhan bahwa pendeta ganteng ini adalah pendeta yang sangat-sangat romantis sekali. Puas. Dan Anda tahu, tangan saya tidak pernah pakai tempeleng. Tangan saya selalu pakai untuk membelai dan mencintai. Ternyata sampai pulang, saya ngomong sama istri, ada gosip begitu. Terus saya di depan rumah, waktu rumah lama siang, saya jalan di depan rumah. Katanya lihat dari jendela. Lah saya kaget. Jalan di depan rumah, jendela di atas. Orang itu setinggi apa kok bisa lihat?
rupanya Anda tahu, berapa bulan kemudian kami dengar ada rekan hamba Tuhan cerai. Memang hamba Tuhannya agak gemuk kayak saya. Dan rupanya kadang-kadang kalau pendeta gemuk itu dianggap semua selalu saya. Makanya saya harap semua pendeta yang lain kurus-kurus saja lah, saya gemuk sendirian. Atau enggak, saya berkati semua pendeta-pendeta gemuk semua dalam nama Yesus. Supaya sesama-sama gemuk-gemuk semua. Tepuk tangan yang meriah dan kemuliaan hamba Tuhan. Amin, saudara. Nah, mari kita belajar, saudara. Untuk apa? Jangan suka menghakimi. Kadang-kadang ya ada orang cerita tentang kelemahan pendeta, kejatuhan orang dan sebagainya. Saudara, apakah kita mau menangisi dan mendoakan? Saudara, jangan coba kita terus berkata penghakiman. Kenapa? Jangan sampai itu seperti bumerang yang kita lempar ke orang, enggak taunya membalik kena kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Yang kelima, yang terakhir. Perkataan dosa dalam perkataan yang kelima adalah perkataan kotor. Perkataan kotor. Maksudnya apa, Pak? Apa belum disapu, Pak? Enggak, maksudnya lihat. Efesus 4 ayat 29. Sebagai ayat yang terakhir. Efesus 4 ayat 29. Yuk kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Efesus 4 ayat 29. Semua baca keras. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terus, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Kata bersama saya, jangan. 2, 3, jangan. Kata jangan berarti Tuhan berkata jangan nak. Itu dilarang. Saudara, berapa banyak kita tanpa kita sadar, kita mengucapkan perkataan kotor. Yaitu apa? Kalimat hujatan, kalimat makian, kalimat ejekan, hinaan. Maaf saudaraku. Lihat bagaimana pemuda-pemuda di kota Betel. Waktu lihat seorang nabi yang bernama Elisa. Yang telah membuat banyak mujizat. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Tapi rupanya sehebat-hebatnya hamba Tuhan tetap punya kelemahan. Elisa sudah bisa lakukan banyak mujizat. Tapi satu mujizat yang Elisa tidak bisa lakukan. Menumbuhkan rambutnya yang botak. Dan Anda tahu saudaraku. Tiba-tiba orang-orang pemuda Betel teriak, botak, botak, diejek. Anda tahu apa yang terjadi? Pemuda-pemuda Betel itu diterkam oleh beruang. Dan mereka mati. Saudara sekalian, ada kata-kata jorok yang kita ucapkan. Dan berapa banyak orang bilang ini, Pak, ini kan cuma bumbu pembicaraan Pak. Ngomong yang porno-porno dikit gak apa-apa toh Pak. Gak apa-apa, yang penting kan hati kita bersih Pak. Maaf, Alkitab mengatakan begini. Ucapan kita mencerminkan apa yang di hati dan di pikiran kita. Orang kalau suka ngomong yang jorok, yang porno-porno. Maaf saudaraku, hati dan pikirannya sebetulnya juga kotor. Betul saudaraku? Ya kan? Nah kenapa? Karena yang diucapkan itu yang keluar dari hati. Nah itu sebabnya saudaraku, mari kita jaga. Saya pernah saudaraku ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Aduh kalau di bawah mimbar beda banget dengan yang di atas mimbar. Saudara, ngomongnya aduh soal jorok-jorok. Yang porno-porno, juk-juknya yang waduh bahasa saudaraku yang sangat jorok sekali. Aduh saya bilang ini, waduh ini kurang ajar. Kalau saya deket sama begini terus nanti bahaya. Saya bisa kena, saya ketularan. Enggak lah, agak menjauh. Anda tahu, kadang-kadang kita tanpa sadar suka ngomong yang jorok-jorok. Dan ternyata hati kita juga sedang jorok. Ayo kita bertobat. Apalagi saudaraku kalimat-kalimat apa? Ada orang Indonesia di Amerika, Inggris saja belum lancar. Tapi kalau lagi emosi, lagi marah, waduh. Maki-makinya bisa pakai bahasa Inggris, lancar. Ya kan? Kebun binatang keluar semua. Nah hati-hati loh saudaraku. Semua ucapan kita, yang kita ucapkan maupun yang kita ketik, satu hari harus kita pertanggungjawabkan. Stop dari ngomong kotor. Mari kita belajar. Kenapa? Karena ucapan kita menunjukkan nilai hidup kita. Kalau engkau mau dianggap elegan, kalau engkau mau dihargai orang, mari belajar ucapan kita pun ucapan yang baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada pendeta lagi belajar main golf. Sudah berbulan-bulan diajar, tapi sering kali kalau mukul bola meleset. Suatu siang dia ajak asisten pendeta, yuk main golf sama saya. Oke pendeta. Tiba-tiba itu bola sudah dekat dengan lubang. Itu pendeta tinggal pukul.
des, mulai bola jalan, meleset. Nggak masuk ke lubangnya. Pendeta langsung bilang, buset, meleset. Lalu kemudian si Pak asisten bilang, Pak Pendeta, jangan ngomong gitu dong, ngomong kotor itu. Maaf. Coba mau pukul lagi. Dus, meleset, buset, meleset. Pak Pendeta, jangan gitu kalau kedengaran jemaat bagaimana? Maaf. Janji. Kalau saya sampai ngomong gitu lagi, saya biar disambar oleh petir. Janji. Pukul lagi. Des, meleset. Buset, meleset. Tiba-tiba langsung dari langit keluar halilintar. Dier. Kilat dier. Kena asisten pendeta. Asisten pendeta jatuh kosong semua. Dan tiba-tiba dari langit terdengar suara. Buset, meleset. Katanya. Ayo kita belajar, berhenti maki-maki, berhenti ngomong yang kotor, biar orang mendengar ucapan kita dan mereka mendapat kasih karunia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan pernah marah sama Tuhan dan jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat sombong menantang Tuhan. Kita akan lihat sebuah klip. Ada orang-orang terkenal berurusan dengan Tuhan ketika mereka berkata yang kotor tentang Tuhan. Saksikan. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah bunyi sebuah peribahasa terkenal yang bermakna agar seseorang berhati-hati dalam berbicara. Karena ucapan tersebut bencana bisa berbalik mencelakakan diri sendiri. Hal tersebut ternyata dialami oleh beberapa orang berikut ini. Dan kebanyakan adalah orang terkenal. Mereka tewas karena berbicara sembarangan dengan ucapan yang menghina Tuhan, Sang Penguasa kehidupan. Ucapan-ucapan itu memang diperkatakan dengan bercanda atau tidak berasal dari hati. Namun bagaimanapun juga, baik atau buruk setiap perkataan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Berikut adalah orang-orang yang tewas karena menghina Tuhan versi on the spot. Sebuah tragedi menimpa seorang calon presiden asal Brasil, Tancredo Neves, yang terpilih melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Saat kampanye, pria kelahiran 1910 ini pernah berkata bahwa jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Namun ironisnya, sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brazil, Tancredo Neves meninggal karena komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenannya, melainkan ia terlengser dari dunia oleh kuasa Sang Penguasa kehidupan sebelum Tancredo Neves menyentuh kursi kepresidenan secara resmi. John Lennon, ia adalah salah satu personil band The Beatles asal Inggris yang populer dan fenomenal di tahun 60-an. Namun, John Lennon juga terkenal karena kematiannya yang mengenaskan. Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat oleh seorang penggemar fanatiknya sendiri, Mark David Chapman. Beberapa tahun sebelumnya ketika tengah diwawancarai oleh media Inggris Evening Standard, John Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan. Ia pun menantang dengan berkata, kita lihat, siapa yang lebih dulu tenggelam? Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya? Pernyataan John Lennon ini pun mengundang kontroversi. Para remaja yang marah dengan kalimat John Lennon itu kemudian membakar piringan hitam serta poster-poster The Beatles. Tahun 1970 The Beatles membubarkan diri lalu tenggelam. Sementara itu jauh sebelum The Beatles ada dan hingga selama-lamanya Tuhan Yang Maha Kuasa tetap ada. Penembakan yang dilakukan seorang penggemar John Lennon tersebut dianggap banyak orang sebagai akibat dari perkataannya yang menghina Tuhan. Siapa yang tidak kenal Titanic? Salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah ada yang terkenal karena kecanggihannya pada zamannya. Dan Titanic juga terkenal karena berakhir dengan tragis. Kapal tersebut merupakan mahakarya Thomas Andrews, seorang arsitek terkenal yang sangat detail dan perfeksionis dalam berkarya.
Ketika pembangunan Titanic selesai, seorang reporter pernah bertanya pada Thomas Andrews, seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik? Dengan sombong, Thomas Andrews menjawab, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Pada tanggal 10 April 1912, untuk pertama kalinya, kapal Titanic berlayar menuju Amerika Serikat dari Eropa. Namun 4 hari kemudian, tak disangka-sangka kapal mewah ciptaan Thomas Andrews tersebut menabrak gunung es yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lambung kapal itu robek hingga akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang, di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh, Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn ditemukan tewas dalam apartemennya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun, teori yang diakui hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan. Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Sikap penghinaan terhadap Tuhan yang berakhir tragis juga pernah dilakukan oleh seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil yang bernama Cazuza. Saat tengah melakukan pertunjukannya di Rio de Janeiro, Brasil, artis yang meninggal pada tahun 1990 itu menghembuskan asapnya ke udara sambil berkata dengan sangat tidak sopan, "Tuhan, asap ini untukmu." Pria dengan nama asli Agenor Miranda Araújo Neto ini pun akhirnya meninggal karena kanker paru-paru di usia 32 tahun. Cazuza merupakan salah satu artis terkenal Brasil yang telah menjual lebih dari 5 juta kopi album. Sayangnya, kehebatannya dalam berkarya tidak seperti kehidupan pribadinya. Ia diketahui mengidap AIDS dan memiliki orientasi seksual ganda atau biseksual. Selama hidupnya, ia juga pernah mendapatkan beberapa masalah dengan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2005 di Campinas, Brasil, sekelompok remaja yang tengah mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Ibu dari remaja yang dijemput ini khawatir melihat sang anak yang pergi bersama teman-temannya yang mabuk. Ia pun berpesan pada anaknya semoga Tuhan bersamanya dalam perjalanan. Namun sayang, remaja tersebut bukannya mengaminkan apa yang dikatakan sang ibu. Ia malah menjawab, Tuhan boleh ikut bersama mereka hanya jika Tuhan duduk di bagasi, karena kursi mobil sudah penuh. Tragis, beberapa jam kemudian para remaja tersebut ditemukan tak bernyawa karena kecelakaan. Seluruh penumpang mobil malang itu tewas dan keadaan mobil benar-benar hancur. Namun sungguh ajaib, di tengah bangkai mobil yang sudah tak berbentuk, bagasi mobil tersebut tidak ikut hancur. Bentuknya tetap utuh. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau memang Tuhan telah menyatakan kekuasaannya sebagai pengendali setiap keadaan? A time of innocence. A time of confidence. Pemirsa, itulah orang-orang yang tewas karena menghina Tuhan versi on the spot. I have a photograph. Sebuah pembelajaran yang jangan sampai kita ulangi kembali. Mereka kehilangan banyak hal, bahkan nyawa mereka gara-gara mereka salah dalam ucapan mereka. Kesimpulannya, berhati-hatilah dalam setiap perkataan kita. Sebab semuanya suatu hari harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang dimaksud dengan dosa bukan hanya apa yang kita perbuat, tetapi yang dimaksud dengan dosa juga termasuk apa yang kita ucapkan. 5 macam dosa perkataan. Yang pertama, perkataan nasar yang tidak ditepati. Ayo hari ini kalau ada nasar yang masih kau belum tepati, jangan tunda-tunda supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup saudara. Yang kedua, perkataan dusta. Mari minta ampun pada Tuhan supaya benar-benar mulai hari ini kita berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dan yang ketiga, perkataan sungut-sungut itu akan membuat malaikat maut
akan melihat celah dalam hidup kita dan mengambil sesuatu yang merugikan hidup kita. Dan yang keempat, hati-hati dengan perkataan penghakiman, gosip yang mematikan yang ternyata justru merugikan. Dan jangan sampai ternyata kita menyentuh biji mata Tuhan yang akhirnya kita berurusan dengan Tuhan sendiri. Dan yang kelima, mari kita bertobat dari perkataan kotor, perkataan makian, menghina, dan juga kata-kata yang seringkali hujatan, baik terhadap Tuhan maupun kepada apa yang Tuhan ciptakan. Tapi biarlah hari ini kita mau datang berkata pada Tuhan, Tuhan ini hidup kami. Siapa yang mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan ampuni, aku tidak lagi mau hidup dalam dosa perkataan. Sucikan, kuduskan aku Tuhan. Supaya jangan sampai pekerjaanku kau rusak. Tapi biarlah tangan-Mu Tuhan memberkati aku. Sehingga apa yang aku kerjakan Tuhan buat berhasil dan berhasil. Siapa yang mau sungguh-sungguh bertobat dari setiap dosa perkataan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.